Raden Ajeng Kartini, sosok pahlawan emansipasi wanita yang telah berhasil memperjuangkan hak yang kini didapatkan oleh para wanita Indonesia, di mana para wanita Indonesia kini dapat mengenyam pendidikan yang setara dengan kaum lelaki. Berbeda dengan saat terdahulu, di mana kaum wanita hanya bisa menggantungkan nasibnya pada adat istiadat setempat. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini yang hanya bisa mengenyam pendidikan dasar, dan itu pun tidak sampai tuntas. Terkisahlah pada tahun 1891, Raden Ajeng Kartini harus mengakhiri masa belajar bersama kawan-kawannya di sekolah, karena kemudian harus menerima pinangan dari seorang bangsawan asal Rembang. Kartini, kemarilah nak. Ya ayah, ada apa memanggilku? Kartini, ayah ingin berbicara denganmu. Ya ayah. Kartini, 2 hari yang lalu Raden Aryo Singgi telah datang kepadaku. Ia mengutarakan keinginan hatinya untuk meminangmu. Menikah ayah, di usiaku yang sebelia ini, aku tidak mau. Nak, sudah waktunya kau menikah. Terimalah pinangan dari Raden Aryo Singgi. Ia adalah seorang bangsawan Rembang. Bersamanya hidupmu akan tercukupi. Bukan masalah berkecukupan ayah, ini tentang masa depanku. Masa depanmu telah di depan mata. Setelah menikah, itulah masa depanmu. Tidak ayah, aku tidak ingin menikah. Aku masih ingin bersekolah. Kartini, Tidak ayah, jangan paksa aku. jangan mencoba membantah lagi Kartini. Tidak ayah, aku tidak ingin menikah sekarang. Aku masih ingin bersekolah. Ini adalah ketetapan adat istiadat Kartini. Setelah dipingit, tibalah saatnya kau menikah. Aku masih ingin bersekolah ayah. Aku ingin menjadi wanita yang berpendidikan. Tidak, aku ini ayahmu. Akulah yang menentukan masa depanmu. Kau tidak usah sekolah lagi Kartini. Kau akan tetap menikah. Tapi ayah, Apakah semua wanita harus sepertiku, hanya diperbolehkan untuk menganyam pendidikan dasar dan kemudian harus dinikahkan? Sedangkan mereka, kaum lelaki, mereka bisa merasakan pendidikan dengan tingkatan yang lebih tinggi. Mereka berhak memimpin dan mereka berhak berbicara. Itu semua karena mereka berpendidikan. Sedangkan aku, apa hakku? Apa yang bisa kukatakan dan apa yang bisa kulakukan? Kini, aku hanya bisa berdiam diri, menerima dan menuruti perintah ayah. Ini semua tidak adil bagiku. Kartini berjalan dan terus berjalan, mencari tempat untuknya mencurahkan kepedihan. Di dalam benaknya hanya terpikirkan sosok para sahabatnya yang kerap dengan setia mendengarkan keluh dan kesahnya. Di sisi lain, Rosa Abendanon baru saja menerima sebuah surat dari Kartini dan ia pun membacanya. Kepada sahabatku, Rosa Abendanon, bahasa mana sebenarnya? Meskipun kita kuasai dengan baik, dapat mengutarakan getaran jiwa setepat-tepatnya, bahasa semacam itu tidak ada. Hanya ada bahasa yang ajaib, yang tak terucapkan, yang tak berwujud kata-kata, maupun lambang huruf. Tetapi artinya dapat dipahami oleh siapapun yang memiliki perasaan. Bahasa yang demikian itu adalah bahasa mata yang suci dan bersih, cermin jiwa yang cerah. Saya sangat sayang pada kaum wanita. Saya menaruh hati pada nasibnya, karena dia tidak dihargai dan ditindas seperti yang masih terdapat pada banyak negeri dalam abad yang terang. Tertanda Kartini. Rosa, Kartini, kenapa? Apakah kamu datang bersama Stella dan Vanko? Di mana mereka? Stella dan Vanko tidak bersamaku. Memangnya ada apa? Kemana mereka? Apa mereka pergi? Apa mereka sakit? Kau tidak perlu mengetahui di mana Stella dan Vanko. Aku akan melanjutkan pendidikan bersama mereka ke Belanda. Jangan bilang kau akan meninggalkanku, Rosa. Aku mengerti. Kalian akan membawaku bersama kalian, kan? Maafkan aku, Kartini. Aku tidak bisa.
Aku, Stella, dan Franco akan pergi bersama ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan. Aku tahu ayahmu tidak mengizinkanmu untuk melanjutkan pendidikan. Kartini, aku tahu ini berat untukmu. Tapi kamu tahu sendiri kan, ini adalah adat istiadatmu, Kartini. Jadi, kalian tidak ingin lagi memperdulikanku? Bukan begitu maksudku, Kartini. Tapi kau tahu bagaimana sikap ayahmu itu. Aku tahu kau lebih mengerti bagaimana ayahmu. Bawalah aku pergi bersama kalian, agar aku tetap bisa bersekolah, agar aku tidak menerima pinangan dari bangsawan Rembang itu. Tidak bisa, Kartini. Maafkan aku. Sekarang aku harus pergi bersama mereka. Aku harus pergi sekarang. Tapi Rosa, Kepedihan ini benar-benar tak terungkapkan. Masa sekolahnya harus berhenti, dan dengan tiba-tiba para sahabatnya meninggalkan Kartini. Di dalam hati Kartini masih tersimpan secercah harapan untuk belajar. Hari-harinya ia isi dengan menulis surat kepada Tuan dan Nyonya Abendanon yang merupakan orang tua dari sahabatnya. Mereka telah seperti orang tua Kartini. Kartini terus bercerita tentang kehidupannya yang tak lagi bersekolah itu. Hingga Tuan Abendanon pun memberikan beasiswa kedokteran kepadanya. ayah, Ada apa, nak? Kenapa kau berteriak seperti itu? Tidak pantas seorang wanita berteriak seperti itu. aku mendapatkan beasiswa ayah di Belanda Dari mana kau mendapatkannya? dari ayahnya sahabatku, Rosa. Tidak, Kartini. Ayah tahu pendidikan itu penting, tapi seorang wanita tidak pantas sekolah tinggi-tinggi. Tidak pantas. Apa maksud ayah? Aku hanya ingin sekolah tinggi, ayah. Ah, sudahlah. Perintahku tetap sama dan tidak bisa kau ubah. Kartini, Raden Aryo Singgi telah datang untuk menemuimu. Pas. Monggo Raden. Pak? Ya, Raden. Silakan duduk, Raden. Sebentar, Raden. Saya panggilkan Kartini dulu ya. Iya, Mas. Kartini, kemarilah, nak. Silakan duduk di situ, Kartini. Silakan Raden, berbicaralah dengan Kartini. Saya akan pergi keluar. Ayah, Kartini, bisakah aku meminta waktumu sebentar? jika aku berkata tidak, itu pun akan menyita waktuku, Raden. Kartini, tentunya kau telah mendengar ini dari ayahmu, bahwa aku ingin meminangmu. Berhenti membicarakan hal yang sudah aku ketahui, Raden. Sedangkan ayahku saja tidak meminta kesediaan dariku. Mungkin yang kau katakan memang benar, Kartini. Tapi perlu kau ketahui bahwa aku ingin meminangmu karena aku mencintaimu. Cinta, sebuah hasrat untuk memiliki adalah cinta. Sederhana sekali pemikiranmu, Raden. Tapi memang itu yang kurasakan, Kartini. Cinta yang kau miliki dengan cinta apa yang aku rasakan berbeda. Apa maksud perkataanmu itu? Raden, coba jawab pertanyaanku. Jika kamu mencintai seseorang, apa yang ingin kamu lakukan? Tentu, aku akan memperjuangkan cinta itu, Kartini. Begitulah cintaku ini, Raden. Aku pun ingin memperjuangkan cintaku. Aku ingin memerdekakan kaumku dari kebodohan. Dan untuk itu tentunya aku pun harus berpendidikan, Raden. Kini aku mengerti, Kartini. Tapi bagaimana dengan ayahmu? Bukankah ia ingin agar kau menikah? Dan aku pun menginginkan kau menikah denganku. Ayah menikahkanku karena kau meminangku, Raden. Dan itu semua ada pada dirimu. Jadi, kau ingin agar aku membatalkan pinanganku? Tentu, Raden. Aku masih ingin bersekolah dan satu-satunya cara adalah menolak pinanganmu. Lalu bagaimana dengan cintaku, Kartini? Tak pantaskah aku merasakan cinta? Ini tak adil. Aku berjanji, aku akan berbicara kepada ayahmu tentang keinginanmu untuk bersekolah. Lalu, bagaimana jika ayahku tetap melarangku untuk bersekolah? Baiklah, jika ayahmu tetap melarang, aku akan tetap mendukung cita-citamu itu. Akan kudirikan sekolah untuk belajar dan mengajar. Apakah itu cukup untuk meyakinkanku, Raden? Ya, Kartini, kau bisa memegang janjiku. Jika aku mengingkarinya, kau berhak melakukan apapun yang kau mau. Jika memang benar itu ucapanmu, akan kupercaya dan akan kuterima pinanganmu. Terima kasih. Aku yang seharusnya berterima kasih kepadamu, Raden, atas kebaikanmu. Terima kasih kembali. Aku akan pergi menemui ayahmu sekarang juga.
Kupanjatkan syukur kepadamu Tuhan, entah apa rencanamu, tapi dengan kehendak-Mu aku akan kembali mengenyam pendidikan yang sempat kutinggalkan. Dan aku berjanji, aku akan menjunjung tinggi harkat kaumku. Akan kuperjuangkan pendidikanku bersama kaum wanita. Akan kudapatkan hakku bersama mereka, dan akan kuubah dunia ini menjadi lebih baik lagi. Pada tanggal 12 November tahun 1903, saat usianya 24 tahun, Kartini kemudian dinikahkan dengan Bupati Rembang Raden Mas Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat. Keinginan Kartini terus memperjuangkan pendidikan untuk kaum wanita terus menggebu. Kartini meminta izin kepada suaminya untuk membuka sekolah bagi kaum wanita dan suaminya mendukung. Jika aku membuat sekolah wanita di sini, menurut Kang Mas bagaimana? Tidak apa-apa, itu keinginan yang bagus. Aku setuju-setuju saja. Terima kasih Kang Mas. Sama-sama. Berkat izin dan dukungan suaminya, Kartini mulai merintis sekolah yang ia inginkan. Ia memulai dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Di suatu sore, Kartini telah selesai mengajari temannya untuk membaca. Belajarnya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah datang. Terima kasih Bu Kartini. Iya, sama-sama. Jadi gimana? Kalian sudah paham? Sudah Bu, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Yowis, saya tak pulang dulu, sudah sore. Akhirnya berkat kegigihan dan dukungan dari suaminya, Kartini mendirikan sekolah wanita di kota Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan di daerah lainnya. Pada tanggal 13 September tahun 1904, Kartini melahirkan seorang anak yang diberi nama Raden Mas Susafit. Namun sayang, pada 17 September 1904, Kartini wafat beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya. Ia meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di desa Kecamatan Bulu, Rembang. Walaupun Kartini sudah meninggal, namun perjuangannya untuk kaum wanita akan tetap terus berlanjut. Kartinilah yang membuat terjadinya perubahan pada kaum wanita saat ini. Emansipasi wanita telah terjadi. Perjuangan selanjutnya akan dilanjutkan oleh seluruh wanita Indonesia. Selamat jalan Raden Ayu, jasamu takkan dilupakan. Dan ku bisikan asal kau tahu bagaimana rasanya bahagia sepenuhnya sampai ku merasa lega. Kau berasa Pelan jalannya, pelan, santai. Membatalkan pilihan. Ulang lagi kayak dulu. Ngangguk yang betul. Enggeh-enggehan. 2, 3. Bentar ya kak, berapa ini ya? Dari mana nih? Ya, sekolah ya? sampai